Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Mutiara. Saya perwakilan dari kelompok 4 dengan mata kuliah PBAK. Di sini saya dan teman-teman saya ada Indah Anggreni, Inelda Jafri, Jennifer Agustinarita, dan Lica Waryani akan membahas hasil pembahasan kami dengan judul materi mengenai LPSE, APKAL, dan transparansi pengadaan barang dan lelang di lingkungan lembaga negara. Yang pertama kali akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Lica Waryani. Sistem pelayanan pengadaan secara elektronik atau LPSE adalah sistem barang atau jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sistem LPSE ini bertujuan untuk dikembangkan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa, pemerintah atau LKPP, dan Kementerian Keuangan. Penggunaan portal ini merupakan buah kerja sama antara KPK dengan Kementerian Keuangan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang APKAL. APKAL merupakan singkatan dari Aplikasi Pendataan Kelengkapan Alat Laboratorium. APKAL merupakan sistem informasi pendataan kelengkapan alat-alat laboratorium di Poltekkes Kemenkes yang web-based dan online atau real-time. APKAL memungkinkan Poltekkes Kemenkes untuk menyimpan data kelengkapan alat-alat laboratorium secara langsung di server BPPSDMK sehingga monitoring data dapat dilakukan dengan cepat dan up-to-date, khususnya terkait dalam proses perencanaan atau stok opname dilakukan minimal per 6 bulan. Selanjutnya, yang paling sering mempertanyakan mengapa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus transparan biasanya adalah pihak pemerintah itu tersendiri. Tentu hal ini sangat beralasan karena kegiatan untuk membuat proses pengadaan itu menjadi lebih terbuka dan transparan itu menambah beban pekerjaan panitia atau pelaku pengadaan. Sementara publik dan masyarakat selalu menuntut dibukanya proses pengadaan barang jasa di instansi pemerintah. Publik pun juga punya alasan sendiri yang mungkin juga tidak salah. Namun setidaknya bagi pemerintah atau pemilik proyek dengan transparannya proses pengadaan barang dan jasa akan membuat proses pengadaan menjadi efisien. Pemerintah akan mendapatkan barang yang kualitasnya bagus tapi harganya kompetitif karena banyak pilihan penyedia. Demikian disampaikan Siti Juliantari Rahman, peneliti ICW pada webinar bertema mencegah korupsi dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, acara yang diselenggarakan oleh Visi Integritas itu. Tadi yang 3 tahun belakangan melakukan advokasi tentang keterbukaan dokumen kontrak itu sangat yakin bahwa dengan terbukanya informasi kontrak pengadaan justru akan memberikan nilai manfaat lebih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengadaan. Pemerintah atau panitia pengadaan juga berpeluang menemukan vendor yang tepat untuk proyek yang tepat karena adanya informasi peluang tender yang terbuka. Proses pengadaan barang dan jasa yang transparan juga bisa membangun lingkungan bisnis yang lebih adil dan menciptakan lapangan bermain yang setara bagi penyedia. Manajemen keuangan yang lebih baik akan mengarahkan pada akses yang lebih baik ke modal swasta dan persyaratan peminjaman yang lebih menguntungkan. Kemudian juga bisa mempromosikan akses yang lebih luas ke pasar lokal yang lebih dinamis. Informasi tentang perencanaan terbuka akan mendorong inovasi, mendukung dialog tentang solusi terbaik yang mungkin untuk memenuhi kebutuhan tertentu bagi pemerintah. Kontrak yang akan transparan menurunkan risiko investasi dan mengurangi biaya untuk mengakses informasi yang relevan, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat bagi penyediaan sehingga bisa menentukan pilihan apakah akan menawar atau tidak. Dalam kesempatan ini,
juga menyampaikan riset yang dilakukan ICW atas putusan Komisi Informasi terhadap sengketa informasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa untuk memperkuat argumen terhadap pentingnya transparansi proses pengadaan barang dan jasa. Dan riset ini ditemukan bahwa 44 kasus sengketa informasi yang diteliti semua menyebutkan bahwa informasi tender adalah informasi terbuka yang lebih diakses oleh publik. Kemudian juga ditampilkan beberapa praktik keterbukaan dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah seperti adanya aplikasi Simonela di Kota Surakarta, juga di Provinsi Jawa Tengah, serta tersedianya informasi yang detail dalam pengadaan barang dan jasa terkait penanggulangan pandemi COVID-19 di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Di akhir presentasi juga menyampaikan informasi tentang salah satu tools deteksi bahwa penyimpanan dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu Open Tender Net. Tools ini dikembangkan oleh ICW sejak tahun 2012 dan kini telah dipakai dan cukup membantu kerja inspektorat di beberapa pemerintah di daerah Indonesia. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai LPSE, APKAL, dan transparansi pengadaan barang dan lelang lingkungan lembaga negara. Bila ada kesalahan kata dan kekurangan, saya dan teman-teman saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.